Selamat pagi Ibu Tuti. Ada yang namanya Tuti enggak? Aman saya. Selamat pagi Ibu Tuti. Ya tadi berhasilnya ya Bu ya, pencet bel ya. Gimana Bu? Ada yang dikeluhkan? Oh gimana ya? Saya ini ya, saya nggak memperkenalkan diri karena saya sudah bolak-balik gitu ya ke sini. Ini sudah pemeriksaan yang kesekian gitu ya. Rasa ingin ngeden Bu, kencengnya tambah sering, pengen ngeden. Ya, saya periksa dulu ya Bu ya. Kita pastikan tanda dan gejala kala 2. Permisi ya Bu ya. Apa yang harus dilihat? Tanda dan gejala kala 2, kita lihat apakah perineumnya menonjol. Perineum menonjol, pulpa membuka, kemudian tadi Ibu ingin ngeden. Kemudian ada tekanan pada anus. Tekanan pada anus itu kita lihat ya. Ibu coba Bu miring Bu ke kiri Bu. Oke. Anusnya mengembang kayak orang ambeien. Ada yang punya ambeien di sini? Nggak usah ngaku ya. Simpan dalam hati. Jadi anus mengembang itu kurang lebih seperti orang yang ambeien ya di luar, mekrok seperti itu. Nah, kalau Anda jumpai tanda-tanda seperti itu, berarti kita curiga pembukaannya sudah lengkap ya. Baik ya, anak pertama ya Bu ya, tadi periksa dalam berapa jam ya Bu ya kalian? 2 jam ya kemarin ya, kemarin tadi pagi baru saya periksa 2 jam yang lalu, pembukaannya itu 7 ya Bu ya. Ini sekarang ya sepertinya pembukaannya sudah lengkap, tapi untuk memastikan saya perlu melakukan pemeriksaan dalam. Saya periksa dalam dulu ya Bu ya. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan. Permisi Ibu. Seperti ini ya, pasang perlak, kemudian letakkan bengkok. Enak gitu. Udah. Udah sih. Anda kalau mau melakukan pulpa hygiene ya, boleh menggunakan pinset anatomi ya. Kalau mau menggunakan pinset anatomi itu Anda ambil ininya satu-satu ya. Tapi kalau seumpama nanti di ruangan tidak ada pinset anatomi, maka apa yang harus Anda lakukan? Langsung ambil 5 kapas di dalam tangan Anda ya. Nanti 5 ini digunakan untuk membersihkan labia mayora kanan 1, labia mayora kiri 1, labia minora kanan 1, labia minora kiri 1, dan bagian tengah. Jadi yang ini tetap bersih ya. Tapi kalau mau pakai pinset boleh ambil satu-satu.
ya. Boleh terserah Anda mau pakai pinset atau tidak. Ya, saya bersihkan dulu ya Bu ya, permisi. Labia mayora kanan. Ini kiri ya, salah. Labia mayora sebelahnya, kemudian labia minora kiri, labia minora kanan, kemudian tengah atau vestibulo. Kemudian saya lakukan pemeriksaan dalam. Ya. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan dalam? Tangan satu dulu Anda masuk ke dalam, ya. Tangan satu dulu Anda masukkan ke dalam, ya. Anda masuknya itu pelan-pelan, jangan langsung. Oh. Ya. Tangan satu dulu begini ya, tangan satu dulu masuk ke dalam, kemudian baru tangan satunya lagi menyusul, ya. Begini. Nah, apa yang harus Anda cari di dalam, rasakan, ya. Ini ketubannya masih ada apa tidak? Ketuban utuh misalnya ya. Kemudian yang teraba di dalam ini keras apa lunak? Kalau keras berarti kalau lunak bohong. Tadi kan kita juga sudah periksa leopard ya sebelumnya. Nah, kalau Anda raba keras, Anda cari posisi kepala. Tangannya di sini mencari. Teraba nggak segitiga kecil? Kalau segitiga kecil itu teraba, berarti ini presentasinya adalah ubun-ubun kecil. Berarti posisi bagian fleksi seperti ini, ya. Kemudian apalagi yang harus dilihat? Penurunan kepala, ya. Penurunan kepala ini Hodge berapa? Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3. Kalau Hodge 4 nggak mungkin lah ya. Hodge 4 sudah di depan sini, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dilihat? Pembukaan. Lebarkan tangan Anda di dalam. Ada pantun pembukaan serviks di lab. Kalau Anda mau ini ya, belajar pembukaan 10 itu seperti apa, itu ada. Dilebarkan ya, rasakan ini porsionya itu teraba atau tidak. Kalau porsio sama sekali sudah tidak teraba, berarti pembukaannya lengkap. Biasanya kalau pembukaan lengkap tuh di dalam tuh Anda tuh seperti ini sudah maksimal, ini pembukaan lengkap ini. Sini ya. Nah, terus tidak ada hambatan pada jalan lahir. Karena ketubannya masih utuh, maka saya harus melakukan pemecahan selaput ketuban. Dengan apa saya melakukan pemecahan selaput ketuban? Dengan menggunakan setengah kohor. Ini setengah kohor ya. Ini caranya ya, saya keluarkan dulu. Ini kan di dalam vagina. Ini Anda masukkan ujungnya yang tajam, ini letakkan di sini. Di antara dua jari yang di dalam. Kenapa harus seperti ini? Agar tidak melukai jalan lahir ibu ya. Masukkan pelan-pelan begini. Kalau sudah sampai di dalam, ini boleh Anda beginikan. Ketika kontraksi Anda pecahkan selaput ketuban, atau Anda boleh pegang pakai ini kemudian dipecahkan seperti ini, terserah Anda mau menggunakan cara yang mana ya. Ya, kita susuri begini, kemudian saat kontraksi kita pecahkan, kemudian kita ambil kembali ya. Catat warna dan jumlah air ketuban, warnanya jernih ya. Kemudian setelah itu kita ini ya ambil kembali. Kesempatan juga Kemudian ditambahkan. kita letakkan di sini. Ini tetap saja di sini. Kita sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu. Ibu, pembukaannya sudah lengkap. Ini kalau ibu mau rasa ingin ngeden, perutnya kencang, ibu ngeden. Jadi ibu ngeden ketika perutnya kencang. Kalau perutnya nggak kencang, ibu istirahat dulu. Ya. Kemudian setelah itu
Handscoon kita letakkan langsung di larutan klorin 0,5%, kemudian kita cek DJJ pada ibu. Permisi ya Bu ya. Kita cek DJJ-nya. Ya. Kita catat 140 kali per menit. Ibu boleh miring dulu ke kiri untuk mempercepat penurunan kepala karena ini kepalanya masih agak tinggi ya Bu ya. Miring kiri dulu, nanti kalau Ibu pengen ngeden perutnya kenceng, nanti ini saya ada di sini ya. Tuh Ibu miring ke kiri. Ya, ini kalau sudah dipecahkan selaput ketuban, kita nunggu di sini sambil monitor denyut jantung janinnya, kemudian kita juga monitor kontraksi ibunya. Ibu mau minum teh dulu, teh manis boleh ya, mau makan dulu boleh, karena ingat proses melahirkan pada anak preemie ya, ibu preemie gravida itu bisa berlangsung mulai dari pembukaan lengkap sampai dengan lahir itu 2 jam. Kalau ibu multipara itu 1 jam, bayi harus sudah lahir. 1 jam itu kan lama ya, boleh itu ibu miring, minum dulu, makan dulu buat tenaga ya, agar tenaganya nanti strong, nggak lemah, nggak lemes. Nah, kemudian ini ya, ibu rasa kok semakin mulus gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, sambil kita memonitor ibu ya, kita persiapkan ya. Kita persiapkan menggunakan alat APD. Ini untuk melindungi mata kita agar tidak terjadi percikan ya. Saya pakai jilbab, tetapi tetap harus pakai ini untuk melindungi kerudung ya, agar tak kena darah. Kemudian saya pakai sepatu bot. Sepatunya kayaknya besaran ya. Tapi bisa pakai ini juga kita pada uji. kekecilan ya. Oke. Ya. Seperti ini. Kemudian ketika kepala bayi mulai membuka vulva. Jadi Anda tahunya kepala bayi mulai membuka vulva. Itu kalau Anda lihat nih vulva ya. Yang dilihat, kok ada hitam-hitam ya yang menyembul di daerah vulva. Itu berarti rambut. Rambut bayi. Kok itu ada hitam-hitam gitu kan? Nah, kalau ada kepala bayi mulai membuka vulva, diameternya 5 sampai dengan 6 cm, Anda letakkan handuk, kain ya, sebenarnya boleh handuk, boleh kain bersih sih, di perut ibu. Kemudian pasang underpad. Kemudian kita menggunakan lagi handphone. Hanya pakai handphone. Ya, dia pakai handscoon aja lah. Tadi kita sudah pecahkan terlebih dahulu oksitosin ya, ini dipecahkan terlebih dahulu, kemudian dengan satu tangan kita ambil oksitosinnya di sini.
duk steril. Ini namanya duk steril. Caranya karena ini steril, kita lipat menjadi bentuk segitiga seperti ini. Ini ya. Kita letakkan di bawah pantat ibu. Nah, oke. Saya minta satu orang untuk mendorong bayi Bu Apri. Oke. Baik. Tangan kanan. Ini saya nggak usah ganti handscoon ya. Tangan kanan itu yang ini saya letakkan di bawah ini ya. Kalau Anda mau melihat begini, gini. Ini diletakkan, nah ini diletakkan di kasur. Tangan ini letakkan aja di kasur begini, menahan perineum bagian bawah seperti ini. Tangan yang kiri Anda letakkan seperti ini, begini. Kalau Anda lihat video kemarin kan kayaknya itu kan ditahan ya kepala bayi ya. Kenapa kepala bayi itu kita tahan agar dia tidak mengadakan defleksi maksimal yang terlalu cepat. Defleksi maksimal itu gini, kan tadinya gini. Nah, kalau dia terlalu cepat begini, gitu ya. Halo dunia, mungkin dia mau ya. Nah, dia nanti apa yang terjadi? Dia coba begini terlalu cepat, robek atas, sphincter urethra. Terus yang sternum bawah ini juga harus kuat untuk mencegah agar tidak terjadi robekan pada perineum. Ingat, kita hanya melakukan episiotomi kalau ada indikasi. Ya. Ayo ibu, ngeden bu. Ya, pintar ibu, ayo. Ini banyak. Ya. Nah, ketika bayi sudah seperti ini, ya, ambil rasa, lap mulut dan hidung bayi. Kemudian kita cek apakah ada lilitan tali pusat di sini. Tidak ada lilitan tali pusat, kita tunggu bayi berputar ke salah satu sisi. Dia mengadakan putaran paksi luar. Nah, dia akan memutar sendiri seperti ini. Baru kita pegang kepala bayi atas dan bawah. Ini namanya pegangan biparietal. Ya, kita tarik ke bawah sampai lahir bahu atas. Tarik ke atas, lahir bahu bawah. Tangan kita pindahkan ke seperti ini. Kemudian lahirkan bayi. Nah, ya, lahir bayi, kemudian kita letakkan di perut ibu seperti ini. Kita bersihkan bayi ya dari cairan. Kita ngelap kecuali yang tidak kita bersihkan itu kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki bayi ya. Kita bersihkan, kemudian kita, ini kan basah ya, kita ganti dengan menggunakan yang kering. Seperti ini. Gak ada ember ya, tak taruh sini aja. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya setelah ini? Penilaian bugar. Bayi bugar itu bayi langsung menangis, geraknya aktif dan warnanya kemerahan. Karena bayi langsung menangis ya, ini tidak perlu kita lakukan suction sebenarnya ya. Tapi kalau Anda mau melakukan suction, caranya adalah ini ya, gini dulu ya, dari mulut dulu, buang di bengkok ya, ini hidung, buang di bengkok. Jadi selalu seperti ini. Itu caranya melakukan suction. Kita cek fundus uteri untuk memastikan tidak ada kehamilan gemeli atau tidak ada kehamilan kembar. Setelah kita cek tidak ada janin kembar, maka kita berikan suntikan oksitosin. Ibu disuntik ya, Bu ya. Suntik pada sepertiga. Ya, kita suntik. Setelah disuntik, apa yang kita lakukan? Klem
Tali pusar. potong tali pusar. Kurang lebih 5 cm dari bagian bawah. Kemudian diurut itu gunanya nanti untuk tidak muncrat ya darahnya. Kemudian setelah itu ini baru digunting ya. Setelah digunting, bagian ini itu kan ke sebelah sini, yang ini ikut ke sini. Nah, yang sebelah bayi ini, yang klem sini, itu Anda ambil klem. Ini klem di sini. Nah, sebelah sini ya, ini nggak saya klemkan beneran karena ini nanti susah, akan melukai pantong. Nanti saya dimarahin lagi dengan laboran ya. Ini jangan Anda beneran klem ini, nanti nggak bisa diambil ya. Ini di klemnya seperti ini ya. Nanti di ujian juga ada bilang lalu klem, udah, tapi nggak usah diklem gitu aja ya. Kalau sudah diklem berarti ini, nah ini masih satu di seperti ini ya. Ini kok keras amat ya. Ini karena tadi bayi bugar, maka kita lakukan IMD pada ibu. Letakkan di dada ibu, kemudian kita selimuti ya. Kalau ada topi, kita gunakan topi ya. Kita minta ibu untuk memeluk bayinya. Kita fokus ke pengeluaran plasenta. Tanda-tanda plasenta keluar ya, itu tanda-tanda plasenta lepas dari dinding rahim itu adalah uterusnya membulat gitu ya, mengeras, membulat, terus kemudian nanti ada darah yang keluar. Itu tanda-tandanya lepas ya. Nah, pastikan ketika kita melakukan pelepasan plasenta, Anda harus memastikan bahwa plasenta itu benar-benar sudah lepas dari dinding rahim. Karena kalau belum lepas, nanti Anda tarik nanti terjadi inversio uteri ya, rahimnya terbalik keluar sampai sini begitu ya. Itu salah satu tanda kegawatan pada ibu bersalin. Ini pindahkan klemnya ke depan vulva. Pindahkan seperti ini ke depan vulva. Kemudian pegangnya begini. Ini tangan kiri pegang seperti ini. Ini dorsokranial ya, ke arah sana. Diregangkan ke atas dan ke bawah. Ke atas, ke bawah. Kalau tali pusat tidak ada tahanan, semakin lama semakin menjulur keluar, berarti artinya plasenta sudah lepas. Pindahkan lagi klemnya sampai ke depan vulva lagi. Seperti ini. Lakukan lagi peregangan. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, ketika plasenta sudah muncul di luar vulva seperti ini ya, kita juga sudah dikasih ini sih. Nah, begini kita lahirkan plasenta ya. Seperti ini. Nah, ini langsung lakukan masase pada uterus selama 15 detik. Pastikan dulu uterusnya berkontraksi. Baru setelah itu kita cek kelengkapan plasenta. Kita buka selanjutnya lapisan plasentanya yang maternal, kemudian yang fetusnya. Kita lihat ya, ada nggak tuh daging yang hilang bagian plasenta. Kemudian kalau kita sudah pastikan dagingnya lengkap, tangkupkan kembali selaputnya, cek ada nggak selaputnya yang ketinggalan. Kalau tidak ada lengkap, sudah ini taruh di kendi atau di plastik ya, serahkan kepada keluarganya untuk nanti dikubur. Kalau seumpama ada bagian yang tertinggal, apa yang harus kita lakukan? Kita harus manual ya, masuk tangannya ke dalam. Handscoon yang seperti ini tidak berlaku. Anda harus menggunakan handscoon yang panjangnya sampai siku, sampai sebelah sini. Ini ganti. Kemudian tangan Anda ini harus masuk ke dalam, ya, dirogoh, kemudian diambil, dicari bagian plasenta yang tertinggal. Kalau belum ketemu, masukin lagi. Seperti itu sampai kita yakin bahwa
rahim ibu itu bersih ya. Tapi kalau memang dari hasil pemeriksaan ini sudah lengkap, tidak perlu lagi Anda eksplorasi kafum uteri, karena tindakan eksplorasi kafum uteri ini juga meningkatkan resiko infeksi pada ibu, sehingga tadi ini juga handscoon-nya harus steril ya. Oke, ini tadi kita plasenta sudah ya. Kemudian kita cek ya, ini ibu apakah ada robekan pada jalan lahir atau tidak. Kita ambil kasa ya, kita pastikan ya di bagian luar, di bagian dalam apakah ada robekan atau tidak. Ini ternyata ibunya ngedemnya pinter, intak ya, nggak ada robekan ya Bu ya, jadi nggak perlu dijahit. Setelah itu kita ambil waslap ya. Setelah 1 jam bayi kita ambil, kita bawa ke kamar bayi untuk dilakukan penimbangan, kemudian diukur panjang badannya ya, kemudian dikasih obat tetes mata, vitamin K, kemudian 1 jam kemudian kita berikan suntikan hepatitis B0 ya. Kemudian biasanya nanti ini bayi ditaruh dulu di dalam infant warmer ya. Oke, ini bayi silahkan dibawa ke ruang bayi. Ini kita fokus pada ibu, bersihkan ibu, ini kan biasanya berdarah-darah ya, dibersihkan pakai menggunakan waslap. Terus ini juga diambil ya, underpadnya ini diganti dengan yang baru begitu ya. Kemudian kita pasang celana dalam. Nah, besok Anda kalau melahirkan, kalau bawa tas ke rumah sakit, celana dalamnya yang ukurannya besar ya. Kalau yang kecil-kecil nanti susah nanti makainya. Baru juga keluar. Siapa kamu? Enggak, aku kemarin ya. Ini pakai kain ibunya. Iya, dirokin. Selimut-selimutnya. Kan tadi ini kan ada yang bilang kain bersih itu loh. Tapi di sini. Kemudian kita lakukan monitoring kala Bisa kain 4 bersih. ya. Kala 4 itu 2 jam setelah ibu melahirkan, apa yang harus dimonitor, tanda-tanda vital, kemudian kontraksi uterusnya, posisi uterus ya untuk mengetahui di tengah atau bagaimana, kemudian tinggi fundus uterus itu juga perlu kita ketahui, perdarahan atau lokea jumlahnya berapa, hati-hati kalau jumlahnya 500 berarti ada indikasi terjadi perdarahan pada ibu nifas ya. Setelah itu kita ajarkan ibu juga untuk bagaimana caranya melakukan masas pada uterus. Kalau seumpama uterusnya itu lembek, agak lembek. Kemudian juga yang harus kita pantau selanjutnya adalah bladder. Bladdernya itu penuh atau tidak. Itu ya, karena ibu melahirkan, setelah melahirkan itu 6 jam itu harus sudah melakukan buang air kecil. Oke, ini kita lakukan, taruh sini, bersihkan alat-alat yang lain ya. Setelah itu ibu setelah 2 jam di VK, biasanya nanti ibu akan kita bawa ke ruang nifas. Di ruang nifas nanti akan bertemu lagi dengan bayi.